Ya mungkin sekarang saya ke Pak Jajan. Pak Jajan, sebenarnya saat ini kan kita belum dengar statement dari pemerintah yang ingin membubarkan Al Zaitun meskipun desakannya seperti itu. Cukup bijak tidak sih mengingat banyak sekali santrinya. Bagaimana jika mereka sudah diajarkan paham yang salah? Kita tidak harus terlalu cepat ya mengatakan bahwa pemahaman dan pengamalan atau kurikulum Az-Zaitun itu sesat atau tidak standar. Kita tunggu investigasi pemerintah terkait dengan apakah kurikulum di sana itu tidak standar. Saya lebih ingin mengatakannya standar atau tidak standar. Karena pesantren dan madrasah di Indonesia itu bukan sesuatu yang tidak ada hukum di sana. Sudah ada standar pesantren dan ada standar kurikulum madrasah. Karena itu kita harapkan pemerintah segera mengeluarkan hasil evaluasi atau investigasi apakah misalnya pemahaman dan pengamalan agama yang muncul di video-video itu memang seperti itu adanya atau seperti apa. Tentu saja kita ingin mendapatkan validitas data yang objektif, yang ada unsur tabayun di sana, karena seandainya memang tidak standar, maka konsekuensinya Al Zaitun harus mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Kalau bergeming, tentu saja pilihan terakhirnya adalah tadi penutupan sesuai dengan harapan masyarakat. Sekali lagi, pesantren sebagai entitas yang di dalamnya ada undang-undang harus memenuhi kriteria-kriteria, indikator-indikator yang sesuai standar pemerintah. Memang kita tunggu hasil investigasi dari pemerintah terkait standar kurikulum pesantren maupun madrasah. Pak Jajan, mungkin paling sederhana ini deh gambar yang saya hadirkan saat ini. Ini ketika sholat, kalau tidak salah sholat Idul Adha yang safnya berjarak. Kita lihat dari yang paling sederhana saja. Ini gambarnya. Secara pendidikan, bagaimana kemudian mindset seperti ini, pemahaman seperti ini bisa diluruskan. Sementara mereka sudah mungkin setahun, lebih dari 2 tahun belajar bahwa sholat yang benar menurut guru mereka seperti ini. Ini bagaimana Pak Jajan? Ya, kita tunggu apakah hal ini merupakan sesuatu hal yang final bagi Al Zaitun. Atau itu bisa sesuatu yang bisa diubah melalui rekomendasi dari Kementerian Agama. Karena bagi saya yang harus juga dikonfirmasi adalah pandangan atau pemahaman Al Zaitun tentang kitab suci, tentang haji misalnya. Nah, sementara foto yang hadir kepada kita tentang tata cara sholat itu masih sesuatu yang bisa didiskusikan, debatable. Oke, baik. Mas Reza, ini mungkin agak sulit juga saya bertanya, saya penuh dengan kehati-hatian. Mungkin dari gambar saja yang kita saksikan, sholat safnya berjarak 1 meter antara satu dengan lainnya. Jikalau memang pemerintah ingin membina pola atau cara sholat seperti ini, kalau anaknya tidak mau, misalnya kalau anaknya tidak mau dibenarkan, ini bagaimana antara hak anak dan pemerintah ingin membenarkan? Ini seperti apa Mas Reza? Kalau kita gunakan kata kuncinya adalah hak anak untuk berpendapat, untuk menyampaikan isi hatinya, maka undang-undang memposisikan bahwa setiap anak berhak untuk mengutarakan pendapatnya sesuai dengan tingkat kematangan dan kecerdasannya. Itu hak anak yang dijamin oleh negara. Tetapi pada saat yang sama, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memuat satu pasal pun yang mewajibkan semua pihak untuk mengamini kehendak atau hak anak tersebut. Dengan kata lain, anak harus diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan isi hatinya, tetapi siapapun kemudian pihak itu bisa saja mengabaikan kehendak anak, mengabaikan pernyataan si anak, sepanjang bisa dipastikan
bahwa kepentingan terbaik anak bisa direalisasikan. Pandangan atau posisi Undang-Undang Perlindungan Anak sedemikian rupa bertitik tolak dari asumsi bahwa pada dasarnya secara umum anak belum mencapai titik kematangan yang optimal. Kemampuan berpikir mereka belum tanda petik sempurna. Itu sebabnya sekali lagi tidak ada satu pihak pun yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memenuhi, untuk mengiyakan, untuk menganggukkan kepala terhadap perkataan si anak. Betapapun sekali lagi, semua pihak harus memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya, aspirasinya, isi hatinya. Oke, boleh ditambahkan Pak Jejen, nah bagaimana bahwa benturan kita ini hak anak ini, anak juga harus didengarkan. Kalau mereka tidak mau dibenarkan, ini bagaimana? Ya, saya kira apa yang kita lihat salah satunya praktik pengamalan keagamaan tadi, saya kira masalahnya bukan di anak. Karena santri itu sami'na wa ata'na kepada syekh. Ya. Jadi sekarang masalahnya adalah apakah pemahaman itu, pengamalan itu bagi syekh atau al-zaitun itu sesuatu yang final, yang tidak bisa didialogkan dengan pemerintah. Betul. Atau sesuatu yang bisa dibina tadi. Kalau bisa dibina demi kepentingan anak-anak santri bisa diluruskan, saya kira. Dengan catatan memang video-video itu valid ya, bukan satu rekayasa. Jadi di sini pertama tentu pembinaan sesuai dengan standar kurikulum yang sudah ada pesantren maupun madrasah. Tetapi kalau tidak, maka memang kita sudah punya standar operasional ya, untuk pertama memberikan surat peringatan dan pada akhirnya pilihan terakhir ya kalau harus menutup ya menutup. Kalau syekh atau al-zaitun bergeming dengan itikat baik dari pemerintah untuk melakukan pembinaan. Baik, ditahan dulu Pak Jejen, sekarang saya akan hadirkan kepada Anda, ini ada berita mengenai aksi unjuk rasa susulan yang kembali dilakukan sejumlah elemen masyarakat, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Zaitun, di mana masa Aliansi Santri Indonesia untuk Rakyat Indramayu terobos barikade polisi, di mana seorang pendemo akhirnya diamankan. Ratusan massa dari Aliansi Santri Indonesia untuk Rakyat Indramayu atau ASRI menerobos barikade penjagaan polisi yang berjaga sejak pagi tadi di Ponpes Al-Zaitun. Akibat demo yang ricuh, 1 orang diamankan. Dalam orasinya, massa menyuarakan 7 tuntutan, di antaranya usut tuntas dugaan ajaran sesat Al-Zaitun hingga penghentian pembuatan dermaga khusus Al-Zaitun yang dinilai memang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Ya, karena tadi demonya sempat ricuh, boleh kita cek langsung pemirsa di lokasi bagaimana suasananya malam hari ini. Rekan saya Opi sudah siap mengabarkan langsung dari Indramayu. Opi, silakan dengan laporannya. Ya baik, Caca, siang tadi Aliansi Santri Indonesia untuk Rakyat Indramayu menggelar aksi demonstrasi. Dalam aksi demonstrasi tersebut sempat terjadi aksi kericuhan. Akibat aksi demonstrasi dan ricuh, 1 orang demonstrasi berhasil diamankan polisi. Dan perlu kami informasikan bahwa sejumlah saksi pelapor terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang siang tadi menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Indramayu. Baik, Caca. Ya, baik, terima kasih Opi mengabarkan langsung dari Indramayu. Ya, sekarang pemirsa sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk melihat atau mendengar jawaban dari Mas Reza Indragiri. Karena saya mau tanya Mas Reza. Mas Reza kalau tidak salah anaknya bersekolah di pesantren. Boleh juga diceritakan, kalau kondisi seperti ini kita jauh dari anak. Ini pondok pesantren kabarnya mau ditutup atau juga dibekukan. Psikologis orang tua ini kan juga harus diperhatikan sesaat lagi.